Oke, mungkin gue singkat aja ya. Di sini gue cuma mau tutorin sedikit tentang simulasinya sampai muncul diagram batang mengenai distribusi dari heat conduction satu dimensi itu. Pertama kita buka dulu folder yang udah kita ekstrak dari CFD SOF-nya. Di sini kita cari shortcut ke aplikasinya, terus klik aja. Ini kalian harus matiin dulu antivirusnya. Kalau udah tinggal run anyway aja. Oke, di sini yang pertama kita harus buat allow memorinya ini harus di enable dulu. Setelah itu kita buat domainnya. Sini sesuai yang diajarin di kelas sih 0,0254. Terus sel yang I-nya tetap 10, sel yang J-nya 3. Pakai tutup. Kemudian setelah itu model, kita buat model lah, masuk pakai aja. Terus kita buat selnya. Di sini selnya langsung tayangin dulu aja. Oke, di sini kan ada kayak kondisi batas saja. Oke, ini yang tengah kosong ini kita buat ID-nya menjadi 2 alias wall yang kedua, tembok yang kedua. Terus ini ada wall yang ketiga dan di sebelah kanannya ada wall yang keempat. Dan kalau di kelas kemarin Pak Dai sempat nambahin lagi sumber panas di sebagai wall yang kelima di I5 ini. Kalau udah gini tutup, tutup dah. Setelah itu kita input kondisi yang sempadan. Di sini eh, yang sebagai statusnya sebagai tipenya conducting wall itu cuma yang wall 2 aja. Biar nggak lupa kita set dulu yang beda sendiri. 16,2 pakai tutup. Terus yang wall 1 ini diubah ke sorry ke flux panas. Oke, pakai tutup. Terus di wall 3 ini eh kalau kemarin di kelas ini 373. Sebenarnya kalau untuk temperatur yang gue dapat infonya itu sebenarnya bebas sih. Yang penting sesuai aja di kelas gitu. Maksudnya bebas tapi sesuai itu ya kalau misalnya suhu yang di set di wall 3 ini nggak lebih rendah dari suhu di yang di set di wall 4. Itu sih yang kalau gue paham sih. Tapi kalau dari kalian ada yang mau dielaborasiin, boleh sih nanti chat ke gue atau misalnya gue kurang tepat, koreksi aja. Ini ikutin aja langkahnya. Kalau udah tutup, terus kita olah kontrol persamaannya. Di sini karena kita berhubungan dengan simulasi panas ya, heat conduction itu biasanya yang berpengaruh persamaan itu cuma ada dua, yaitu temperatur sama entalpi, perubahan energi. Oke, tutup. Habis itu eh, residunya, residunya sini kita klik plot, plot pakai tutup. Oke, terus iterasi ya, iterasi di sini bebas sih. Ini sampai konvergensinya terpenuhi sesuai sama suhu yang kalian pakai juga. Terus ini interval pelaporannya bebas mau satu atau berapa, tapi gue lebih prefer satu sesuai sama yang diajarin Pak Dai. Oke, ini tunggu aja. Set. Oke, di sini udah tulisan kriteria konvergensi terpenuhi. Itu artinya ya udah selesai gitu. Sini kita tutup, ini juga ditutup. Habis itu setelah tadi diolah itu sekarang kita ke hasil. Hasil sini kita di kontur penuh. Terus ini cara ubah ke temperatur tayang. Oke, ini udah muncul ya. Jadi nanti ini hasilnya gitu. Sampai sini aja prosesnya sebenarnya. Cuma buat lanjutnya itu kan kita harus buat kayak curve fittingnya ya buat dari diagram yang udah kita dapat. Jadi kita save ke CSV ya atau ke file yang bisa di-upload dibuka di Excel lah. Terus ini udah ditulis ke file, ini pilih yang arah J, posisi kedua, fungsi sumbernya di temperatur. Tulis, ini bebas mau save di mana aja.
Misalnya gini, tugas 2 gue titik CSV. Oke, langsung aja formatnya. Ya, ya kalau udah, kalian coba ke tadi yang oke ini. Nah, jadi deh. Ini nanti CSV-nya ini di prompting ke AI. Ini tadi, ini gue pakai contohnya teman kelas gue sebelah, yaitu Gandhi. Sini dia kayak buat promptingan curve fittingnya. Terus nanti dia bakalan uh, promptingin gitu. Kalau misalnya error gitu, ya kalian jelasin aja. Kalau ini tuh file dari save di SOF gitu. Biar AI-nya tuh paham gitu. Nah, nanti dia bakalan nyesuaiin codingannya dia. Setelah itu dia dapat nih hasil curve fittingnya nih. Fungsinya di sini. Nah, habis itu dari studi itu kita buat kayak visualisasinya lah istilahnya gitu. Nah, makanya itu kita harus nge-prompting lagi tuh, buatkan coding dalam JavaScript. Ini masih rekam kan ya? Oh ya masih. Buatkan coding dalam JavaScript, oke udah. Terus. Nah, itu kan bakal kayak, nah ini bisa di-save dalam bentuk file TXT ya. Tapi formatnya itu HTML gitu. Kalau kalian males, ya udah suruh AI-nya aja, suruh buatin filenya, gitu. Prompting lagi sampai dia ngirim kayak gini nih. Ini bisa di-download. Tadi gue udah sempet download di sini. Nanti dapat fittingnya kayak gini. Oke. Jadi kalau yang gua sama Gandhi maksud pahamin gitu. Ada 3 yang dikumpulin. Pertama esai, kedua video, yang ketiga HTML-nya ini, file HTML. Visualisasi dari grafiknya tadi. Dari persamaannya tadi gitu. Kan disuruh buat curve fitting-nya kayak apa gitu kan. Kalau dari yang dikasih tahu di info papan tulis kemarin. Kalau esai itu menurut gua mungkin mirip-mirip sama yang kemarin ya. Tapi mungkin dari visualisasi yang kalian coba di CFD SRF ini, Gi, kayak awalnya kalian harus ngapain di sini, terus kalian juga, oh ya kemarin katanya suruh nurunin rumus juga ya, rumus heat conduction. Itu mungkin kalian juga bisa pakai bantuan AI aja sih, kalau misalnya bingung. Jujur gue juga masih bingung kalau soal esai yang harus dikumpulinnya kayak gimana, buat nurunin dari persamaan. Persamaannya kemarin ada di papan tulis kalau nggak salah. Oke, mungkin sekian aja dari gua. Terima kasih. Kembali lagi gua Marvin, Mesin 23.